Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin kita belajar tentang bahasa. Karena gini guys ya, bahasa ini menurut saya cukup penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena banyak digunakan untuk memahami suatu teks, terutama kitab suci atau teks apapun itu. Karena gini guys ya, kenapa saya merasa ini penting sekali? Karena banyak orang tuh yang sesimpel ini pun mereka nggak ngerti. Padahal bahasa itu diajarkan bahkan sejak kita SD. Ada namanya pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, apakah arti kata ini, ada kata sambung, kata sifat, kata benda, itu semua diajari. Ada kata-kata yang berbeda, berbeda maknanya, ada yang kata-kata berbeda sama maknanya, kita semua diajari. Dan itu penting untuk memahami suatu teks itu kita perlu menggunakan pemahaman bahasa yang benar. Dan terbukti semakin hari saya mengomentari banyak orang, terutama para apologet Kristen, itu mereka tidak ngerti dengan pemahaman bahasa yang benar. Itulah yang membuat mereka tuh kelimpungan dan mereka tuh menyerah pada dogma. Karena mereka tidak mau berpikir kritis. Mereka tidak mau menggunakan ilmu yang mereka pelajari di bangku sekolah, terutama bangku SD, tentang pelajaran bahasa itu. Ini contoh ya. Misalnya tentang beda antara, kita belajar sekarang beda antara 40 hari, 40 malam dengan 40 hari. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau Anda bilang itu sama, berarti Anda harus belajar kembali tentang bahasa, pemahaman bahasa. Gini, ya, saya terangkan ya. Saya kasih contoh lah awalnya gini. Kira-kira umat Islam itu berpuasa 30 hari atau 30 hari 3 malam? Coba Anda jawab. Ya, mana di antara dua kalimat yang benar? Umat Islam berpuasa selama 30 hari. A. Umat Islam berpuasa selama 30 hari. Atau B. Umat Islam berpuasa selama 30 hari 30 malam. Mana yang benar? Mana yang benar? Kalau Anda jawab B, umat Islam berpuasa 30 hari 3 malam, berarti Anda salah. Karena yang jawaban benar adalah A. Umat Islam berpuasa 30 hari saja, gitu. Nah, kapan? Jadi kita perlu lihat, kalau 30 hari dan tidak 33 malam, berarti umat Islam itu berpuasanya di jam berapa saja? Dari imsak jam 5 subuh kira-kira kurang lebih hingga berbuka jam 6 lebih atau hampir setengah 7. Artinya nggak ada puasa di malam hari. Ini umat Islam itu hanya berpuasa di siang hari. Ya, siang hari itu kita ngerti lah. Kadang itu maksudnya dengan pagi dan sore. Cuman umumnya global sebut sebagai siang hari. Ya, Anda harus ngerti. Ini kata-kata sederhana loh guys yang saya sampaikan ini. Nah, jadi umat Islam kalau nggak puasa di malam hari, mereka ngapain? Kita malam hari kita sholat tarawih, gitu kan, baca Quran, atau kita tidur untuk mempersiapkan untuk sahur hari nanti kan, jam-jam 3 subuh atau jam 4 subuh kita mulai sahur. Jadi umat Islam itu faktanya hanya berpuasa 30 hari, bukan 30 hari 30 malam. Artinya ketika di Alkitab ada dua kesaksian berbeda dari Lukas dan Matius, Lukas bilang 30 hari apa saya lupa itu antara Lukas sama Matius yang ngomong antara dua ini berbeda. Yesus yang satu bilang bahwa Yesus berpuasa 40 hari, yang satu lagi bilang bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya ini jelas berbeda. Kalau Yesus dikatakan berpuasa 40 hari, artinya dia berpuasa siang hari saja. Karena hitungannya adalah hari, tidak malam. Tapi kalau Yesus dikatakan berpuasa 40 hari 40 malam, artinya dia puasa di siang hari dan malam hari. Full. Gitu loh. Artinya ada dua pendapat yang sangat esensial di sini yang berbeda. Ya, itu berarti kalau gitu kita bisa menilai bahwa ini memang kontradiksi. Ya, yang satu bilang puasanya dari pagi sampai sore alias puasanya 40 hari aja, yang lain bilang bahwa puasanya adalah dari sore, pagi sampai ke pagi lagi. Karena 40 hari 40 malam. Bukan hanya di siang hari tapi di malam hari, guys. Itu yang harus dipahami. Jadi maka saya katakan ini pemahaman bahasa ini penting sekali, ya, penting sekali guys. Ya, tadi Anda akan tahu beda antara 40 hari, 40 malam dengan 40 hari saja, itu beda. Ya, Anda dapat ilmu di sini. Ya, ini ilmu basic loh guys. Jadi saya sebenarnya nggak perlu ngajarin ini, tapi ada begitu banyak orang yang ngerti di luar sana, termasuk di Juli saya baru bahas videonya gitu kan. Masa yang begini dia nggak paham. Beda antara 40 hari 40 malam dengan 40 hari itu beda. Ya, itu esensial bedanya. Lalu yang kedua kita belajar ya tentang beda antara tidak makan apa-apa dengan tidak makan dan minum. Ini dua hal yang berbeda. Yang disamakan tidak kita gini loh. Kita perlu pahami bahwa ada aktivitas kita namanya makan dan satu lagi minum. Apa itu makan?
Makanlah mengunyah dan memasukkan sesuatu yang bisa dimakan dalam bentuk padat ke dalam mulut, masuk dalam perut, itu makan. Minum artinya memasukkan cairan berupa benda cair dalam perut, itu minum. Jadi makan minum beda. Makan benda padat, minum benda cair, ya, yang dimasukkan ke dalam perut, ya. Nah, jadi kalau dikatakan tidak makan apa-apa, artinya hanya tidak memasukkan benda padat dalam perut, makanan gitu, ya kan? Yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dikonsumsi dalam bentuk padat dalam perut, melalui mulut. Tapi kalau tidak minum, artinya adalah tidak minum apa, berarti tidak memasukkan benda cair yang bisa dikonsumsi di dalam perut. Ini beda antara makan dan minum. Nah, kalau ada kalimat tidak makan apa-apa, berarti kan tidak ada di situ dikatakan tidak minum apa-apa. Jangan ada tambah-tambah. Ingat, kalau kalimat jelas bahwa tidak makan apa-apa, berarti dia masih minum kan? Kalau dia memang nggak minum, dia kan sebut juga tidak makan apa-apa dan tidak minum apa-apa. Tapi kalau orang hanya sebut tidak makan apa-apa, berarti dia minum. Itu logikanya. Nah, kalau orang ini protes misalnya, saya juga nggak minum, harusnya kamu tambahkan dong. Saya tidak makan apa-apa dan saya tidak minum apa-apa. Karena kamu kurang informasinya. Karena orang nangkap pastilah tidak makan apa-apa, pasti minum. Karena yang kan cuma nggak makan apa-apa. Tapi kan tidak disebutkan tidak minum apa-apa, berarti dia masih minum. Tapi kalau dikatakan bahwa tidak makan dan minum, artinya memang tidak makan dan minum, dua-duanya. Sama contoh lagi ya. Contoh. Tidak lompat dan jalan. Beda dengan tidak lompat sama sekali. Beda. Jadi kalau saya katakan tidak lompat sama sekali, artinya saya kemungkinan jalan ada. Tapi kalau saya bilang bahwa tidak lompat dan jalan, berarti dulunya nggak ada. Saya pasti tidak lompat dan tidak jalan. Itu. Jadi apa ya yang sinkron apa ya misalnya tidak ya makan minum dulu ya contohnya paling gampang itu kan. Jadi intinya adalah ada bisa ambil contoh lain tapi intinya paling gampang makan minum. Jadi intinya adalah ini dua kalimat yang berbeda. Jadi nggak bisa Anda samakan. Tapi orang ini demi dogma dia samakan. Ngeles dia. Apa beda sih antara tidak makan apa-apa dengan tidak makan minum? Beda, secara bahasa beda. Apa sih bedanya antara 40 hari 4 malam dengan 40 hari? Beda. Tapi karena mereka sudah terpengaruh sama dogma, mereka menyamakan sesuatu yang beda, guys. Itu fatalnya, gitu loh. Kenapa? Karena perbedaan itu membuat mereka harusnya tahu bahwa inilah sesuatu yang tidak sempurna, kesalahan. Karena ini berasal dari manusia, yaitu kesaksian Lukas dan Matius. Matius bukan Tuhan, bukan juga nabi. Sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan. Yang satu nulisnya tidak makan dan minum, yang satu lagi mengatakan tidak makan apa-apa. Berbeda dan salah secara esensial. Pasti berbeda kontradiksi antara dua ini, gitu loh. Sama yang satu nulis 40 hari 40 malam, satu lagi ngomongnya 40 hari. Beda. Itulah maka kita mengerti bahwa inilah kelemahan manusia. Kalau manusia bersaksi, itu tuh punya kelemahan. Ya, apalagi dua manusia bersaksi, pasti ada perbedaan dan kontradiktif pula. Makanya itu beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dari satu sumber, yaitu Tuhan. Yang disampaikan melalui nabinya, nggak mungkin ada kontradiksi. Karena sumbernya satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kesaksian manusia kan sumbernya ada berapa orang. Lukas beda lagi kesaksiannya, Matius beda lagi narasinya, esensinya, Yohanes beda lagi, termasuk Barnabas atau lainnya, guys. Jadi kita hari ini dapat pelajaran baru ya tentang apa beda antara 40 hari 40 malam dengan 40 hari, dan beda antara tidak makan apa-apa dengan tidak makan dan minum. Ini tolong silakan share ke teman Anda. Jadi kalau mereka meremehkan ya, ini kan sebenarnya pelajaran bahasa yang basic. Iya loh, basic nih. Saya akui ini basic sekali. Tapi ada orang-orang nggak paham, guys. Yaitu siapa? Yang mereka terlalu terpaku pada dogma. Karena bahaya kalau mereka mengaku ini benar. Bahaya. Kenapa? Berarti mereka meyakini ada kontradiksi. Padahal mereka harusnya kan sesuai dogmanya mereka harus tidak mengakui ada kontradiksi. Mereka harus mengakui bahwa Alkitabnya tidak ada kontradiksi. Karena bahaya entar. Karena ini firman Tuhan. Padahal tidak firman Tuhan. Kesaksian manusia. Makanya wajar ada kontradiksi. Kontradiksi antara Lukas dan Matius. Ya. Nah, itu poinnya, guys. Jadi ini terbukti sekali lagi Alkitab bukan firman Tuhan, tapi campuran antara firman Tuhan dan kesaksian manusia. Firman Tuhan itu pasti benar, kesaksian manusia apalagi dari dua orang atau lebih itu berpotensi salah. Apalagi berbeda, bisa berpotensi salah dan berbeda. Karena menyampaikan dua orang
dan dari berbeda ya, dan bisa juga kondisi. Contoh antara 40 hari malam dengan 40 hari, antara tidak makan apa-apa dengan tidak makan dan minum, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.